Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Ilmu Alam 5, kelompok 2 SMA Negeri 2 Bone. Perkenalkan, nama saya Nurwinda. Saya Faradillah. Saya Maya Safitri. Kami akan menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia dilandasi oleh gold, gospel, dan glory, serta ditambah dengan tujuan lainnya, yaitu menyebarkan kebudayaan. Berikut ini ada beberapa tujuan kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, yaitu 1. Mencari kekayaan rempah-rempah gold. Motivasi awal keberangkatan para pelaut Spanyol yaitu mencari kekayaan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Setelah mendengar keberhasilan Portugis menemukan jalur pelayaran rempah-rempah, Spanyol tertarik buat ikut mencoba. Mereka menugaskan para pelaut terbaiknya mengarungi samudra buat mencari jalur pelayaran baru seperti yang dilakukan oleh Portugis. Rombongan ekspedisi tersebut dipimpin oleh Magellan. Di tahun 1521, sisa-sisa armada Magellan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano tiba di Tidore. Mereka diterima dengan baik oleh masyarakat dan pihak kerajaan. Spanyol dianggap bisa dijadikan sebagai sekutu buat menghadapi kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Sebagai balasannya, Spanyol diberikan hak buat melakukan aktivitas perdagangan rempah-rempah di Tidore. 2. Menyebarkan agama Katolik atau gospel. Masuk dan berkembangnya agama Katolik bersamaan dengan masuk dan berkembangnya penjelajahan dan pelayaran dunia yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda di Indonesia. Dengan melaksanakan aktivitas perdagangan rempah-rempahnya, bangsa Spanyol juga melakukan kegiatan penyebaran agama Katolik. Sejak awal, di dalam rombongan bangsa Spanyol ikut juga para pastor dan misionaris buat menyebarkan agama Katolik pada penduduk yang disinggahi para pelayar. 3. Mencari kebanggaan dan kejayaan glory. Abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa saling bersaing buat menjadi bangsa paling unggul. Keunggulan itu diukur dari seberapa banyak wilayah yang berhasil ditaklukkan. Mereka berlomba buat mencari daerah-daerah baru buat menancapkan kekuasaan. Keberhasilan mendapatkan wilayah baru dianggap sebagai sebuah kebanggaan dan kemuliaan. Mereka melihat peluang buat menjalin hubungan dengan kerajaan Tidore setelah mengetahui kalau kerajaan tersebut sedang terlibat perang dengan kerajaan Ternate. Mereka menjadikan hubungan tersebut sebagai pembuka jalan buat menguasai seluruh kerajaan. 4. Menyebarkan kebudayaan. Meski keberadaan bangsa Spanyol di Indonesia dianggap relatif singkat, pada tahun 1521 tapi mereka berhasil menyebarkan beberapa kebudayaannya dan peninggalannya masih bisa kita saksikan sekarang. Beberapa peninggalan budaya bangsa Spanyol di Indonesia diantaranya yaitu 1. Malaga, 2. Nama marga di Minahasa, 3. Kuliner panda, 4. Vihuela atau semacam gitar klasik, 5. Orang Spanyol suka menanam cabai, jahe, dan kunyit di wilayah logistik mereka seperti di Minahasa. Kosakata dalam bahasa Spanyol masih kita jumpai saat ini, contohnya tornado, bonanza, metador, paitio, grand supreme, dan lainnya. 1. Perang secara politik atau taktik. 2. Perang secara terang-terangan. 3. Bukti Indonesia mampu saat ini Indonesia merdeka. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tanah Indonesia sejak dahulu menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Menurut catatan sejarah, terdapat 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kedatangan bangsa asing ini terkadang tidak dilandasi oleh semangat kerjasama, melainkan didorong oleh keinginan untuk menguasai yang pada akhirnya membuat rakyat sengsara. Secara umum, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa dibagi menjadi 2 pembabakan, yakni sebelum abad ke-20 dan setelahnya. Penyebab terjadinya perlawanan terhadap bangsa Portugis setelah berhasil menguasai Malaka pada 1511, bangsa Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku. Tujuan utamanya menguasai rempah-rempah di Ternate atau Maluku. Awalnya kedatangan bangsa Portugis disambut hangat oleh raja dan rakyat Ternate. Bahkan
Portugis diberi kesempatan mendirikan benteng dan hak monopoli perdagangan cengkeh. Keserakahan Portugis dan ketentuan harga cengkeh yang terlalu rendah membuat rakyat Ternate atau Maluku sengsara. Permusuhan antar keduanya pun tidak dapat dihindarkan. Akibat Portugis harus memindahkan kegiatan dagang mereka ke Nusa Tenggara. Perlawanan terhadap bangsa Portugis disadari karena kesadaran mereka dan monopoli perdagangan yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh dan Maluku. Perlawanan ini juga disebabkan oleh beberapa hal lainnya, yaitu satu, Portugis berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Caranya dengan menaklukkan banyak kerajaan di Indonesia seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate dan Tidore serta Kerajaan Aceh. Dua, Portugis melarang bangsa Indonesia untuk berlayar ke Laut Merah dan berdagang rempah-rempah. Hal ini merupakan salah satu contoh monopoli perdagangan Portugis. Tiga, monopoli menangkap kapal dagang milik masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk monopoli perdagangan. Apa sajakah bentuk perlawanannya? Satu, tidak menjual rempah-rempah bangsa Indonesia. Contohnya, pedagang Aceh yang tetap berani membawa lada ke India serta Laut Merah. Dua, timbulnya perlawanan dari rakyat Aceh, Demak, serta Ternate atau Maluku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.